Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipta Rilandana, NIM D1A 016052. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Struktur Masyarakat Indonesia secara Vertikal melalui artikel yang sudah saya buat untuk tugas mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Jadi struktur sosial secara sederhana bisa didefinisikan sebagai pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Struktur sosial bersifat abstrak dan tidak dapat terlihat oleh mata. Selain itu, struktur sosial pada masyarakat bersifat sangat dinamis atau bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam sebuah struktur sosial, masyarakat akan selalu menyesuaikan perilakunya dengan kelompoknya. Menurut Nasikun, seorang sosiolog Indonesia, struktur sosial masyarakat Indonesia membagi masyarakat dalam beberapa kelompok akibat adanya perbedaan stratifikasi dan diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial juga bisa menyebabkan terbentuknya hierarki dalam bentuk kelas-kelas sosial di masyarakat. Struktur sosial terdapat dua konsep penting yang membedakan masyarakat berdasarkan hak dan kewajibannya. Dua konsep tersebut adalah status dan peran. Status diartikan sebagai seperangkat hak dan kewajiban individu atau kelompok yang mengakibatkan ia memiliki kedudukan. Misalnya, status seseorang sebagai guru. Sedangkan peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan berjalan sesuai dengan status seseorang. Misalnya, status sebagai guru diharapkan memiliki peran positif di masyarakat. Struktur sosial mengandung dimensi perbedaan sosial, baik yang bersifat vertikal berupa stratifikasi sosial maupun yang bersifat horizontal yaitu diferensiasi sosial. Stratifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestis. Apabila berbicara tentang struktur atau susunan masyarakat Indonesia, maka stratifikasi sosial ikut masuk dalam bahasan. Struktur masyarakat Indonesia memiliki dua ciri, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah secara kontras. Menurut Nasikun tahun 1995, halaman 28. Jadi, stratifikasi sosial lebih berkaitan dengan ciri struktur masyarakat Indonesia secara vertikal karena membedakan masyarakat ke dalam kelas atau lapisan atas dan bawah, serta dalam beberapa kasus memiliki potensi konflik lebih tinggi dibandingkan struktur horizontal. Berbeda dengan diferensiasi sosial, stratifikasi sosial adalah perbedaan vertikal yang memicu munculnya hierarki dan kelas-kelas sosial di masyarakat yang dihargai oleh masyarakat. Dasar yang digunakan untuk menggolongkan masyarakat dalam stratifikasi sosial adalah kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Struktur vertikal yang membedakan antara kelas dan kelas bawah atau stratifikasi sosial masyarakat Indonesia telah terjadi pada saat era kolonialisme. Dari penjelasan Furnival, pembedaan kelas yang sekaligus bertemu dengan dimensi pluralitas sebelum kemerdekaan Indonesia lebih ke golongan Eropa, Tionghoa, dan golongan pribumi. Hal itu cukup valid apabila melihat masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda, yaitu orang pribumi, justru menjadi kelas bawah, sedangkan orang Eropa seperti Belanda dalam kelas atas dan Tionghoa berada dalam kelas menengah. Akan tetapi, sejak Indonesia merdeka, pemahaman terdapat di dalam golongan pribumi itu sendiri memperoleh artinya yang lebih penting daripada apa yang dikemukakan oleh Furnival.
Hal tersebut menurut Nasikun tahun 1995 halaman 34. Kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka sangat jelas menunjukkan betapa nasionalisme Pancasila telah menjadi daya spiritual yang sejak awal mempersatukan bangsa Indonesia. Menurut Nasikun tahun 1995 halaman 84. Pancasila, hukum yang dibuat sendiri oleh negara Indonesia dan tradisi-tradisi yang dipertahankan menjadi alat koersion untuk mengintegrasi masyarakat Indonesia yang majemuk. Konflik yang terjadi akibat stratifikasi sosial saat ini tidak begitu parah dibandingkan masa Hindia Belanda, sehingga dapat dikatakan terjadi minimalisasi potensi konflik. Konflik yang kita jumpai di dalam masyarakat Indonesia sesudah revolusi kemerdekaan bukanlah konflik antara golongan-golongan yang bersifat eksklusif seperti keadaannya pada masa penjajahan, melainkan merupakan konflik golongan-golongan yang sedikit banyak bersifat silang menyilang atau cross-cutting. Menurut Nasikun tahun 1995 halaman 85. Jadi struktur sosial horizontal dan vertikal pada masa Hindia Belanda menimbulkan potensi konflik yang saling tumpang tindih. Pluralitas masyarakat yang bersifat multidimensional itu akan dan telah menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horizontal, sementara stratifikasi sosial sebagaimana yang diwujudkan oleh masyarakat Indonesia akan memberi bentuk integrasi nasional yang bersifat vertikal. Menurut Nasikun tahun 1995 halaman 61. Akan tetapi semenjak merdeka, konflik yang bersifat eksklusif pada masa Hindia Belanda berubah bersama-sama dengan tumbuhnya konsensus nasional mengenai nilai-nilai nasionalisme Pancasila yang senantiasa bertanggapan secara dinamis dengan mekanisme pengendalian konflik-konflik yang bersifat korsif. Maka struktur masyarakat Indonesia yang bersifat silang menyilang itu telah menjadi landasan mengapa masyarakat Indonesia tetap dapat lestari dari masa ke masa kendati ia harus mengarungi samudra penuh dengan berbagai gelombang dan badai. Menurut Nasikun tahun 1995 halaman 87. Jadi cukup sekian pemaparan dari saya Dipta Rilandana mengenai struktur masyarakat Indonesia secara vertikal. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.